ini ngaji ini santai-santai mawon. Itu surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah nak rapal jadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi nak gue kan meyakini apa? Sunat. Meyakini sunat itu paham. Dan nak paham ada meyakini apa? Bid'ah. Jadi nak rapal di alasan kan bid'ah. Tadi bodoh bener ya. Sing seneng paham, sing kita mau gak hafal. Bodoh bener. Kalau bodoh ngucap sapa ashabul Korea. Ngucape ma antum ora ono te sira kabeh bila basarun kecuali yo mung manusa misuna sebagainya kita. Wa ma anzala rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae, apa kebenaran apa wae. In antum ora ono te sira kabeh ma antum ila takibuna kecuali goro kabeh. Kalau bodoh ngucap sapa rusul. Ojo salah rujuk. Rabbuna itu pengiran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna kuwi jare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zita lan den tambahno patak kiduna kiki lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan kelan lam. Lam teng lamur salun iki. Nggih, sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkit no, la takkit. Wazita lan den tambahno pak takkit takkit iki lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun ning. Atus lafi khusrin. Alama ing atase perkara qabla kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe oleh ora percaya. Ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun. Inna yustauqid saat temne kita ilai kumaring sira kabeh lamur salune dene den tugasi kabeh. Wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balagu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas. At-tablighu tegese nyampeano al-bayyinu kang jelas az-zahiru kang zahir. Bil adillat iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros. Sudam penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalau padha ngucap sapa ahlul Korea atau ashabul Korea. Inna sak temne kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ono kue dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misalnya karena putus seudan anasa yang kita bisa berpikir kan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun ora mendo sira kabeh utahe la lam kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wa kita illam tantahu. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman ayaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi anteng. Dadi kena kecaman niku banggune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam watu. Saiki paling kurang sangu. No jek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa azabun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing ingkang larang. Kalau padha jawab sapa al-mursalun. Ya wae kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Niki pokoke karek ngapal maknane. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Kalau padha ngucap sapa al-mursalun dawuh sapa al-mursalun ta'irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh utawa nasib elek sira kabeh utawi sukmukum tegese nasib elek sira kabeh iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian ora salahku dari rusul-rusul itu kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya sebab bikufrikum lan kekafiran sira kabeh aing dzukirtum utai dau ain hamzah istifham hamzah istifham takholat kan manjing apa hamzah istifham ala ini ngatasé in asar tiati yang boten syarat fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan ikut tetep ing dalam hamzah ain atahqiq wa tahqiq kados karya kita ain wa tasil dan tasil
Wa idkhalu alifin lan ngabrono alif bainaha ing dalam antarane hamzah biwajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa bainal ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zikirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno wa itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuwtum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tata yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa iki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawa kang den kersakno biklan iki kok atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa bal antum balik di sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alan teko min aksal madinati sangi ujung kota sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al-Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib birusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sami asmansane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidun lil awal, tidawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anu to sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasane man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta napa imbalan. Terus kedua, wahum halite wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim utawa ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la abudu ora nyembah ingsun Allah di ing zat. Fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun, khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lawa antum ta sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekno sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa ijazikum mongko males sapa wa kum sira kabeh fi kufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin niku surat terkenal tapi semboh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu napa alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tidak napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya,
antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya seorang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat, menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur, ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Munawwah salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak terus ya ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Saya tidak bedhek ya yo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane kan. Kan yo padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kembali nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nak potongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin, dan dalam Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Hari ini soal ngalim keren-keren. Keempat, Benjamin asing di pondok ke darani murid temalim, senajan toy kopi paste, pokoknya bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun hatoyakun. Ini siapa lagi?
Ayo jajal abajadun wazun hatta yakun lamanun sa'afasun korosun tafarwada jadi hafal. Banyak A berapa? Piro kan? Sing dukun kan abajadun terus itu sing haikal. Iku nak rambut kita langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Baca. Enggak terus nak tok berarti bro. Abajadun wazun abajadun wazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgah hato ya kun nun sa'ab abajadun berarti bro. Papat ya. Abajadun 5 ya. Oh? Berarti mau biro tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang lho, tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem nih. Berarti tok itu songo, ya? 5 berarti biro 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan 14 iku. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap baik toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian bingung 15. Nah iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsu. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu kaya 14 yang mirip 15, 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung dengan Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah aku iku makome milih sing paling mesti bener. Jadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alah. Mergayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya ora roh. Jadi kalau tak takoyi, dia cuma ngerti Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoyi, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak super wallahu a'lam. Mulane Allah sayang kowe. Saking sayangnya goblok diterus nomor wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada digoblokno terus muni wallahu alam, lane sing rido, paham nggih? Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orang yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan lho kan aku wae alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang malah kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale rugen mondok.
Misalnya kan mondok, meskipun ini terjadi. Rohin mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional, Rohin. Keriting gendut umur 16, cek imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh, terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat kowe. Hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit jaman. Tidak ada masjid yang lebih enggak urip atau tidak ada pondok. Ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bojone zakat dari. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Ya iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya?
Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu, Quran itu begini, hamim. Dia tahu, ha itu merujuk apa, mim merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Ndek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal gitu. Angger gak duwe toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamuallah ala Toha Rasulillah sholatullah salamuallah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamuallah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tadi berapa? 9 ya? Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seri itu tanggal 14. Lalu kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamuallah ala Toha Rasulillah sallallahu salamuallah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sallallahu salamuallah ala Toha ala wallahu a'lam. Barang wallahu a'lam mbok sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Solera ngaji yang pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, napa?
Ada rasul delegasi kayak sini mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali, Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyiru apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistem entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 gontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, kitope ya gampang. Masyarakat itu gawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jado turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang PD takok ngene subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Nek dongane tiyang turu, Pak." Ya iya nak ngaji iku turu. Nah takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Di mana? Tidur pengajian itu sunat. Wah, kaget dia wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung diro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Jan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora roh Jogja tenan pura, tapi ndok arwan tok Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmara Konti.
Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmarokonti. Nah, bahasa Arabnya As-Samarkonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi saat ini rapati Kamboja, kok roh, nah itu Kamboja, ya roh. Wah Jempo lah. Ya kalau nggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, itu kok angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerang wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Nggo biasane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makame ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab apa? Belajar. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab meniki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi gue sekali ra alim istaqballahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak ana penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmarokonti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto, karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu, karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Sehingga di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, wa man haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Nah, itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono koncong rumpi, koncong rembukan. Nah dewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Nat disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah iki ora prospek ora roh hae. Akhire sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya.
Tapi ora gelem dakwah ning daerah Bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kalau ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ truk power. Nara truk power iso munggah. No battery, please charge. Sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Us keren. Mulane kalau nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina. Karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa. No battery, please charge. Itu cukup delegasi. Karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engkau terus kene kosong. Kadang tuh wayoan kok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayoe kasil. Ya wong akeh ya macam-macam. Ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabnya mau ngono ustaz juga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wa mablagha ridha wa zinal arsh. 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 Alhamdulillahil azizil wa mablagha ridha wa zinal arsh.